Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Demikianlah ketika matahari terbit di pagi harinya, orang-orang itu pun telah mempersiapkan dirinya untuk pergi meninggalkan kota raja. Tapi seperti yang telah mereka putuskan, mereka tidak dapat pergi bersama-sama. Tapi mereka pergi masing-masing berdua. Ternyata mereka tidak dikenal oleh para petugas di perbatasan yang masih nampak sangat berhati-hati. Karena mereka masing-masing tidak membawa sesuatu yang mencurigakan, maka mereka pun dapat lewat tanpa gangguan apapun. Di sepanjang perjalanan menuju ke tempat persembunyian seorang bekas senopati pada masa pemerintahan Tohjoyo, mereka pun tidak mendapat gangguan apapun. Apalagi ketika mereka telah menyimpang dari jalan raya dan memintas lewat jalan-jalan sempit. Bahkan kemudian mereka pun menerobos hutan kecil yang tidak begitu padat. Sebelum mereka menginjakkan kakinya pada sebuah pedukuhan kecil yang sangat terpencil. Keempat orang itu pun telah bergabung kembali justru di pinggir pedukuhan terpencil itu. Sejenak mereka terpukul melihat keadaan yang mereka hadapi. Bahkan kemudian tumbuhlah keraguan-raguannya ketika mereka mendapat petunjuk tentang tempat persembunyian itu, yang apabila diperlukan setiap saat dapat mereka kunjungi. Mereka sama sekali tidak membayangkan sebuah pedukuhan yang hijau, segar, dikelilingi oleh sawah yang subur. Aku kira yang akan aku jumpai adalah sebuah gua yang terdapat di lereng batu karang, atau jika tidak ada di bukit-bukit karang, aku akan menjumpai beberapa buah gubuk ilalang di antara semak-semak belukar, berkata Tapak Lombo. Yang lain pun mengangguk-angguk pula. Salah seorang dari mereka berkata, "Memang meragukan, tetapi baiklah kita coba. Apakah benar penghuni pedukuhan itu adalah orang yang kita cari?" Dengan ragu-ragu, keempat orang itu pun melangkah mendekati pedukuhan terpencil itu. Semakin dekat mereka dengan pintu gerbang pedukuhan itu, mereka pun menjadi semakin ragu-ragu. Tidak ada persesuaian sama sekali dengan gambaran mereka tentang tempat persembunyian salah seorang kawan mereka yang mereka anggap cukup berpengalaman dan banyak mempunyai pengikut pada waktunya. Langkah mereka tertegun ketika mereka dilihat seorang anak muda berjalan ke arah mereka dengan membawa cangkul yang disandang di pundaknya. "Siapakah anak itu?" bertanya salah seorang dari keempat orang itu. Tapak Lombo menggelengkan kepalanya. Desisnya, semuanya menjadi kabur. Tapak Lombo dan kawan-kawannya membungkukkan kepala mereka. Ketika anak muda itu membungkuk pula, dengan ragu-ragu anak muda itu bertanya, "Siapakah Kisanak? Dan apakah Kisanak mempunyai keperluan sesuatu di pedukuhan kecil kami ini?" Tapak Lombo ragu-ragu sejenak, tetapi ia pun bertanya, "Anak muda, kami memang sedang mencari seseorang. Ia adalah saudara kami yang sudah lama tidak pernah bertemu." "Oh, apakah ia tinggal di pedukuhan ini?" "Agaknya demikian. Menurut petunjuk yang pernah diberikan pada kami oleh pembantunya."
maka ia tinggal di pedukuhan ini. Kami mendapat petunjuk jalur-jalur jalan yang harus kami lalui. Sampai ke hutan yang baru saja kami lalui, kami tidak ragu-ragu sama sekali. Karena seperti yang tersebut dalam petunjuk itu. Tapi setelah kami mendekati pedukuhan ini, kami menjadi ragu-ragu. Saudara kami itu tidak pernah menyebut tentang sebuah pedukuhan yang kecil dan alangkah bersih dan rapinya. Anak muda itu mengangguk-angguk, lalu ia pun bertanya, "Siapakah yang Kisanak cari?" "Anak muda, kami mencari saudara kami yang bernama..." Tapak Lombo menjadi ragu-ragu. Ia menduga bahwa Sunggar Watang tentu mempergunakan nama lain di persembunyiannya seperti dirinya sendiri, yang kemudian dikenal bernama Tapak Lombo. Siapakah namanya? Tapak Lombo tidak segera menjawab. Sekali-sekali ia memandang 3 orang kawannya yang nampaknya juga sedang kebingungan. Namun tiba-tiba saja Tapak Lombo menyebut nama. "Kudowangun, namanya Kudowangun." Anak muda itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun menggeleng sambil berkata, "Tidak ada seorang pun yang bernama Kudowangun." Baiklah anak muda," berkata Tapak Lombo kemudian. "Barangkali nama itu pun tidak begitu penting. Ia mempunyai beberapa nama sesuai dengan jabatan yang pernah dipangkunya. Tapi barangkali kau melihat seorang yang mempunyai ciri-ciri yang khusus. Tubuhnya tidak begitu tinggi, tapi ia berjalan tegap dengan dada tengadah. Matanya tajam, daun telinganya agak lebih lebar dari ukuran biasa. Bibirnya tipis, rambutnya keriting." Anak muda itu justru menjadi bingung, lalu katanya, "Kisanak, sebaiknya marilah kita pergi ke rumah Ki Buyut. Barangkali Ki Buyut dapat memberitahukan siapakah orang yang mempunyai ciri-ciri seperti yang Kisanak katakan itu." Tapak Lombo ragu-ragu sejenak, namun akhirnya ia menganggukkan kepalanya. "Baiklah, marilah kami ikut ke rumah Ki Buyut yang kau sebut itu." Anak muda itu pun kemudian berjalan mendahului, diikuti oleh Tapak Lombo dengan 3 kawannya. Namun demikian memang ada seperti keraguan-raguan yang bergejolak di dalam hati mereka. Apakah mereka akan benar-benar dapat bertemu dengan orang yang sedang mereka cari? Dengan ragu-ragu, Tapak Lombo berjalan bersama kawannya memasuki padukuhan yang asing itu. Padukuhan yang meskipun kecil namun nampak bersih dan teratur rapi. "Pemimpinmu adalah seorang yang rajin," berkata Tapak Lombo pada anak muda itu. "Ya, ia mengawasi sendiri keadaan padukuhan ini," jawab anak muda itu. "Apakah ia seorang yang keras?" "Oh, tidak. Sama sekali tidak. Ia adalah orang yang ramah dan baik hati. Barangkali ia adalah orang yang paling sabar di muka bumi ini menghadapi persoalan apapun juga." Tapak Lombo ragu-ragu sejenak lalu, "Apakah di padukuhan ini tidak ada seorang pemarah dengan ciri-ciri tubuh seperti yang aku katakan?" Ciri-ciri tubuh memang kadang-kadang tidak segera dapat dikenal, tapi ciri-ciri watak semacam itu agaknya mudah diketahui oleh orang lain. Anak muda itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia menggeleng sambil berkata, "Sepengetahuanku tidak ada orang yang berwatak demikian di padukuhan ini. Kami hidup rukun, tenang dan damai. Kami dapat saling memegang perasaan dalam keadaan yang bagaimanapun juga." Tapak Lombo menarik napas dalam-dalam. Ia membayangkan bahwa padukuhan itu adalah padukuhan baru dengan penghuni-penghuni baru dari berbagai tempat yang kemudian menyusun suatu masyarakat yang baik sekali. Apalagi ketika Tapak Lombo dan kawan-kawannya itu mulai menyusuri jalan-jalan di padukuhan itu. Namun keempat orang itu menjadi ragu-ragu ketika nampak di hadapan mereka sebuah pintu gerbang.
pintu gerbang yang memisahkan bagian yang belum dapat diduganya. "Itulah rumah Ki Buyut," berkata anak muda yang mengantarnya ketika ia melihat Tapak Lombo dan kawan-kawannya menjadi ragu-ragu. "Ada 2 gerbang di pedukuhan ini," berkata Tapak Lombo. "Yang sebuah pintu gerbang pedukuhan dan yang justru lebih besar pada dinding batu yang lebih tinggi adalah pintu gerbang rumah dan halaman Ki Buyut." "Ya," sahut anak muda itu. "Ki Buyut adalah seorang pemimpi. Ia kadang-kadang membayangkan sebuah daerah yang lengkap, seperti sebuah kota raja. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah istana yang dilingkari dengan benteng batu yang tinggi. Tapi pintu gerbang itu tidak pernah ditutup bagi siapapun juga. Meskipun seolah-olah Ki Buyut membangun tempat tinggalnya yang terpisah dari masyarakatnya, tetapi sebenarnya Ki Buyut adalah orang yang paling baik, ramah, dan mengerti kebutuhan rakyatnya dengan baik." Tapak Lombo mengangguk-angguk, tapi ia mulai dihinggapi oleh perasaan yang lain. Meskipun demikian, ia tidak menunjukkan kesan-kesan apapun ketika ia melangkah semakin dekat dengan pintu gerbang itu. Kali-kali Tapak Lombo sempat juga memandangi rumah dan halaman di tepi jalan yang membelah pedukuhan itu. Nampak Tapak Lombo dapat menduga bahwa orang-orang yang tinggal di pedukuhan itu bukanlah orang-orang yang kaya. Mereka hidup sederhana sekali, tapi pedukuhan yang kecil sederhana ini agaknya dapat diatur sebaik-baiknya sehingga nampak suatu hubungan yang baik dan serasi. Namun demikian, terasa sesuatu bergetar di dalam dada Tapak Lombo dan kawan-kawannya ketika mereka masuki pintu gerbang yang terbuka lebar itu. Pintu gerbang yang agaknya memang tidak pernah tertutup. Dan getar dada Tapak Lombo dan kawan-kawannya itu menjadi semakin bergejolak ketika ia melihat 2 orang yang duduk diam di tangga pendopo rumah Ki Buyut itu. "Mereka adalah juru taman," berkata anak muda itu. Tapak Lombo hanya menganggukkan kepalanya saja, namun pada itu tatapan matanya pun ditebarkannya di sekeliling halaman yang luas dan bersih itu. "Tapi ada sesuatu yang aneh," berkata Tapak Lombo di dalam hatinya. "Bekas sapu lidi di halaman itu nampaknya masih utuh. Agaknya belum ada seorang pun yang memasuki halaman ini. Atau jika ada, hanya 1-2 orang saja." Tapak Lombo menjadi kian berdebar-debar. Menurut dugaannya, halaman itu tentu dibersihkan di pagi dan sore hari. Maka katanya pula di dalam hati, jadi sejak pagi belum ada atau belum banyak orang yang memasuki halaman ini. Menurut pengertian Tapak Lombo, di hampir setiap pedukuhan, rumah Ki Buyut merupakan pusat dari setiap kegiatan. Anak-anak muda, orang-orang tua, dan bahkan anak-anak banyak yang setiap saat berada di halaman rumahnya. Tetapi halaman rumah Ki Buyut ini nampaknya terlampau sepi. "Marilah," berkata anak muda itu sambil menunjukkan sebuah regol kecil di sisi pendopo. "Ki Buyut berada di belakang. Apakah kami juga harus ke belakang?" bertanya Tapak Lombo. "Ya, Ki Buyut menerima tamunya di belakang." Tapak Lombo yang termangu-mangu itu pun semakin dibayangi oleh keraguan-raguan yang bertambah dalam. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Aku menunggu di luar saja, Kisanak. Tolong sampaikan kepada Ki Buyut bahwa aku ingin menghadap, tapi tidak di belakang." "Ah," anak muda itu tersenyum, "Kisanak memang aneh. Itu adalah suatu kebiasaan." Jadi, Ki Buyut yang ramah, baik hati, dan sabar itu tidak pernah keluar dari bagian belakang rumahnya. Bagaimana ia dapat selalu dekat dan mengerti kebutuhan rakyatnya jika ia selalu berada di bagian belakang rumahnya? Anak muda itu mengerutkan keningnya, tapi ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Kau memang aneh, Kisanak."
kebiasaan itu adalah kebiasaan pada saat-saat Ki Buyut menerima tamu. Tapi pada saat yang lain, ia selalu pergi mengelilingi pedukuhannya. Bukankah sudah kukatakan bahwa Ki Buyut sangat teliti dan lebih dari itu, sangat mencintai pedukuhan ini? Kau sendiri melihat bahwa pedukuhanku adalah pedukuhan yang termasuk cukup bersih. Meskipun masih banyak pedukuhan yang melampaui pedukuhan ini. Tapak Lombo masih termenung di tempatnya. Anak muda itu memang rendah hati, tapi sikap yang berlebihan itu justru menimbulkan kecurigaan padanya. Aku telah tertipu oleh sikap Tinggo Jadi, berkata Tapak Lombo di dalam hatinya. Sekarang aku harus berhati-hati menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ragu-raguan itu bukan saja membayang di wajah Tapak Lombo, tapi ketiga kawannya pun menjadi cemas pula. "Kisana," berkata Tapak Lombo kemudian, "baiklah, jika Ki Buyut tidak mau menerima kami di luar kebiasaannya, maka kami akan mohon diri. Kami akan melanjutkan perjalanan mencari saudara kami itu. Mungkin ia memang tidak tinggal di pedukuhan ini. Karena itu, biarlah kami mencarinya ke pedukuhan yang lain." Jadi Kisana mengurungkan niat. Kisana menghadap Ki Buyut. Sebenarnya bukan begitu, tapi apa boleh buat jika kebiasaan Ki Buyut menerima tamu di bagian belakang rumahnya telah melalui regol yang bersusun, dan yang terakhir adalah regol samping yang selalu tertutup itu, maka adalah kebiasaanku untuk diterima oleh siapapun di pendopo. Tapi rumah ini adalah rumah Ki Buyut. Kaulah yang harus menyesuaikan dirimu. Jika kita akhirnya tidak juga dapat sesuai, maka aku kira lebih baik aku pergi. Aku tidak ingin mengganggu Ki Buyut dengan kebiasaannya itu. Kisana sudah memasuki halaman ini. Kisana harus bertemu dengan Ki Buyut. Tiba-tiba wajah anak muda itu menjadi lebih garang. Tapak Lombo mulai yakin bahwa ia telah tersesat ke dalam suatu keadaan yang tidak dikehendakinya. Anak muda itu tentu bukan anak muda yang ramah dalam sikap yang jujur. Karena itu maka ia pun bergeser mendekati kawan-kawannya. Dengan isyarat, ia mengajak kawan-kawannya untuk berhati-hati. Dalam pada itu, Tapak Lombo menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat dua orang yang duduk diam di tangga pendopo itu pun telah berdiri. Dengan langkah yang malas, keduanya pergi ke pintu gerbang yang terbuka. Tapi Tapak Lombo adalah bekas seorang senopati, sehingga ia pun secara naluriah dapat mengerti bahwa kedua orang itu bermaksud untuk menjaga agar mereka yang sudah masuki halaman itu tidak akan keluar lagi. "Kisana," berkata anak muda itu, "maaf jika mungkin Kisana tidak menyangka bahwa Kisana harus mematuhi peraturan yang berlaku di pedukuhan ini." Ia berhenti sejenak lalu. "Seseorang yang telah masuki pedukuhan kami memang tidak akan dapat keluar lagi tanpa izin khusus dari Ki Buyut. Karena itu, jika Kisana masih ingin keluar dengan selamat, aku persilahkan Kisana menjumpai Ki Buyut. Keputusan terakhir memang berada di tangan Ki Buyut." Terasa jantung Tapak Lombo menjadi semakin cepat bergetar. Tapi ia berusaha untuk menyembunyikannya dari kesan yang tersirat di wajahnya. Bahkan ia masih sempat tertawa sambil berkata, "Kisana, sebenarnya aku tidak terkejut sama sekali. Keramaanmu memang berlebih-lebihan anak muda, sehingga justru karena itu timbullah niatku untuk melihat apakah yang ada di pedukuhan ini. Jika kemudian Kisana ingin memaksakan ketentuan yang aneh itu, sudah barang tentu bahwa aku pun berhak untuk menolak." Anak muda itu mengerutkan keningnya. Agaknya ia menjadi heran melihat sikap Tapak Lombo yang tetap tenang. Demikian juga ketiga kawannya itu. "Kisana, apakah Kisana terlampau yakin akan kemampuan Kisana, sehingga dengan tenang Kisana mendengarkan penjelasanku?" "Bukan begitu,"
jawab Tapak Lombo. Aku adalah seseorang yang tidak berarti apa-apa. Tapi bukankah setiap orang berhak menentukan sikap? Jika ia berani mempertanggungjawabkannya, mungkin aku akan ditangkap dan dihukum. Tapi jika aku sudah bersedia menjalaninya, apa salahnya? Dalam pada itu kedua orang yang melangkah ke pintu regol telah berdiri di sebelah menyebelah sambil menyilangkan tangan di dadanya. Namun pembicaraan antara anak muda dan Tapak Lombo itu agaknya sangat menarik perhatiannya, sehingga mereka pun nampak mengerutkan keningnya. Apalagi ketika kemudian Tapak Lombo berkata kepada kawannya, "Hei, bukankah kau juga tidak ingin pergi ke belakang? Biarlah aku berbicara dengan anak muda ini. Barangkali kau dapat mencari kawan berbicara yang lain." Tiga orang itu termangu-mangu sejenak, namun mereka pun kemudian menyadari maksud Tapak Lombo. Dua di antara mereka pun kemudian bergeser surut. Salah seorang menyahut, "Baiklah, aku akan mencari kawan berbincang di regol itu." Sikap Tapak Lombo dan kawan-kawannya sungguh-sungguh mengherankan bagi anak muda itu. Nampaknya mereka tetap tenang menghadapi keadaan yang seharusnya tidak mereka duga lebih dahulu. Bahkan langkah kedua kawan Tapak Lombo yang pergi ke regol itu pun tidak ubahnya seperti langkah kedua orang yang telah lebih dahulu berdiri di sebelah menyebelah regol itu. Sikap dan tingkah laku Tapak Lombo dan ketiga kawannya itu memang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh anak-anak muda yang membawa mereka ke halaman itu. Biasanya setiap orang yang sudah berada di halaman itu menjadi gemetar, dan tanpa dapat menolak lagi, mereka pun akan pergi ke belakang. Seterusnya, orang yang sudah masuki pintu kecil di samping pendopo dan sampai ke bagian belakang dari halaman yang disekat oleh dinding batu itu tidak akan pernah keluar lagi selain yang ditunjuk khusus oleh Ibu Yud. Tapi sekali ini orang yang menyebut dirinya Tapak Lombo dengan tenang menghadapi sikap dan perlakuannya. "Nah, anak muda," berkata Tapak Lombo kemudian, "apakah kau tetap pada sikapmu bahwa aku harus menghadap Ki Buyut? Jika demikian maka aku akan terpaksa lari dari halaman ini tanpa minta diri lagi." Anak muda itu termangu-mangu jenak, namun kemudian katanya, "Ternyata aku terlampau bodoh. Sikapmu yang terlalu ramah itu bukan berbahaya. Bukankah kau mengatakan demikian tentang aku? Agaknya kau sendiri bersikap demikian. Jika demikian, kita masing-masing adalah orang-orang yang berbahaya. Karena itu sebaiknya kita tidak bertemu dan tidak mempersoalkan sesuatu. Sebab jika kita harus mempersoalkan sesuatu, apalagi kau ingin memaksakan kehendakmu atasku, maka tidak akan dapat dielakkan lagi bahwa kita masing-masing akan mempergunakan kekerasan." "Kau tidak bersenjata," berkata anak muda itu. "Sedangkan dalam sekejap aku dapat memanggil beberapa puluh orang bersenjata dan terlatih mempergunakan senjatanya. Tidak ada salahnya mereka akan mengeroyok aku, dan barangkali aku terbunuh di halaman ini. Itu bukan soal bagi kami. Tapi kami sudah mempertahankan kehormatan dan harga diri kami." Ia berhenti sejenak lalu, "Atau barangkali kita memang harus berlomba lari. Aku mungkin memiliki kemampuan lari yang cukup baik." Anak muda itu nampaknya menjadi tidak sabar lagi. Tapi ia masih tetap ragu, apalagi ketika ia melihat dua orang lawan Tapak Lombo masing-masing sudah berdiri dekat kedua orang yang berdiri di sebelah menyebelah regol. Jika mula-mula mereka nampaknya tenang dan acuh tidak acuh, bahwa berdiri seperti patung, kini nampaknya keduanya menjadi gelisah.